ke jam 5 lotnya dinaikin ya, agak besar sedikit. Target ke maksimum resisten. Bukan nih, mana resistennya? Oh ya, ini dia. Ini. Oke ya, itu resistennya. Resisten M5 ya. Yang ini belum menjadi resisten yang ini. Yang ini belum menjadi resisten. Kalau modalnya 1000, ya kan modal 1000 ya bisa lah 0,1 lotnya. Tapi kalau modalnya 100 jangan. Tren oke, trennya ini kita lihat ya, ini sini sudah muncul support ya. Resistennya ini sebenarnya, kalau resisten H1 yang ini ya. Ini resisten H1 yang terdekat saat ini kan. Nah, kita boleh milih ke resisten M5 atau H1 gitu. Berarti kan nunggunya. Tapi kalau ke resisten H1 nanti lebih dari 1 jam bisanya. Tergantung gerak market ya. Kalau market lagi rame bisa ini langsung nyampe gitu. Tapi kalau normal atau sepi ya lama untuk nyampe ke resisten ini. Ini. Kenapa dia jadi resisten? Karena batas bawah low-nya sudah di breakout ya. Ini. Oke, ini. Nah, ini low-nya sudah di breakout nih dia ya, low-nya sudah di breakout oleh ini. Nah, lihat volumenya dia close-nya di bawah garis merah kan ya. Itu resistennya. Kemudian supportnya. Jadi setelah terbentuknya resisten pasti akan terbentuknya support. Kita lihat posisi ininya. Kalau dia close, saya OP lagi, entry lagi ya. Close di bawah ini misalnya. Ini saya entry lagi. Oke, mana supportnya? Kita lihat high dan low. Ekor-ekor itu high dan low ya. Ekor-ekor itu high dan low. Target berapa sih tadi? 4 dolar ya. Nyampe kah? Kalau itu dijebol ini high-nya ini berarti informasi untuk terjadinya kelanjutan untuk kenaikan, tapi dikonfirmasi dulu, wajib konfirmasinya. Nah, ini itu dengan close ya, close badannya candlestick itu. Ini di atasnya ada, kita cek yang di atasnya di M5. Mana ya? Bukan. Oh, udah kena.
mana ya? Oke. Atasnya yang ini ya. Jadi rapat-rapat gitu kalau di M5 itu atasnya yang ini. Ini atasnya, di atas yang recent tadi itu, di atasnya lagi ada ini. Ini. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa melihat udah close ya. Oh iya udah close. Oke. Kita lihat dulu. Dia sampai mana dia? Nah, kalau teman-teman sudah mahir untuk melihat support resistance, sudah mampu melihat gerak market seperti apa, ya gimana-gimana sih pasti bisa lah. Tadi ini untuk garis yang mana ya? Aduh, kok jadi berantakan. Oh, ini untuk ini ya, area resisten. Jadi kalau kita sebut batas di area garis-garis ini disebut dengan batas area resisten. Nah, di antara garis hijau itu batas area support atau sering disebut dengan demand gitu ya. Demand, bahasa kerennya demand, bahasa Inggris lah ya. Demand itu apa sih? Kebutuhan ya, kebutuhan. Berarti saat ini pasar di bawah ini itu areanya membutuhkan gitu. Jadi kalau harga nanti ke sini, ke area ini, dia akan mantul ke atas, mantul ke atas, mantul ke atas gitu. Sama seperti di resisten ini kan, kalau kita lihat ketika dia masuk area resisten dia mantul ke bawah, mantul ke bawah, mantul ke bawah gitu. Berarti banyak terjadinya supply di situ, banyak yang menjual ya. Ketika masuk area ini, area di antara garis merah itu ya. Sorry, harusnya area antara garis merah yang ini. Untuk area supply. Bukan di ekor ya. Kalau ekor itu hanya high dan low. Yang perlu diingat, ekor itu adalah high dan low saja ya, high dan low saja. Belum ada ini H1 ya, oke. Nah, ini ininya dia di sini open demand-nya terakhirnya di sini. Oke. Mana sih demand tadi? Ini ke sini. Berarti yang ini ya. Ini kemudian di close. Oh, yang ini ya guys. Ini demandnya. Oke. Jadi kalau harga nanti ke situ dia loncat-loncat ke atas gitu. Jadi ekor bawah nanti itu banyak yang jadi ekor bawah gitu. Sama kayak masuk ke garis merah ini banyak yang jadi ekor atas gitu kan. Hanya saja kita kan mau mengambil major trend H1 yang terakhir ya, bukan secara global ini ya, secara total kan. Ini sudah terbentuk support. Kita lihat di atas itu ada resisten enggak yang terakhir. Tak lihat dulu. Ini ke sini. Oke. Ke sini. Ini
Oh, belum ada ya, belum ada resistennya, belum ada. Duh, gak ada OP tadi. Ya sebenarnya kalau tadi sudah profit ya udah tunggu aja nanti yang baru lagi di jam 5 gitu lah ya. Dan ini posisinya kita nggak boleh entry ya karena harga sedang tinggi, kecuali nanti dia ini close-nya di bawah ekor yang sebelumnya ya. Di situ dia tertahannya. Di sini belum ada resisten ya. Yang ini resistennya, yang tadi. Untuk yang saat ini belum ada resisten. Jadi kalau modal 100 USD itu lot awal 0,01. Kalau modal 200 USD lot awal 0,02. Itu bolehnya maksimal ya, maksimal maksudnya. Modal 500 USD lotnya 0,05 itu maksimal. Modalnya 1000 berarti 10%-nya berarti ya 1%-nya 0,01 ya. 0,1 sorry 0,1. Belum bisa entry ya. Jadi hati-hati cara entry harus di batang merah. Atau kalau di permulaan jam gitu. Di permulaan jam misalnya tadi mulai jam 5 langsung entry boleh. Tidak masalah. Tapi untuk yang setelah itu wajib entry-nya itu di batang merah dan di bawah low. Yang mana high dan low, ekor-ekor ini adalah high dan low. Jadi high untuk saat ini yang terdekat ini high-nya disentuh nggak tuh high-nya atau dijebol gitu. Kalau high ini dijebol oleh ekor yang batang ini berarti dia informasi akan naik lagi. Tapi perlu dikonfirmasi oleh close badannya candlestick ini ya. Batang ini. Oke, resistennya sudah dijebol tapi belum breakout ini. Dan tadi di sini resistennya. Ini batas atasnya kita lihat. Dan ini trennya sedang naik ya. Trennya sedang naik. Support terakhir, resisten terakhir kita lihat di sini. Tadi nggak ada sih saya lihat resisten terakhirnya. Belum ya. Cek dulu di mana sih? Ini ke atas, ini close di sini. Ini close di sini berarti ini belum ada ya.
Terus dia di sini di sini ini pas-pasnya. Terus dia ini high-nya oh yang ini berarti. Ya, teman-teman harus bisa melihat itu tadi ya, dan jangan sampai salah. Kalau salah ya sudah. Ya, kalau salah ya sudah gitu. Kalau salah ya sudah. Belum ada resistennya. Jadi ini support terakhir, resistennya belum muncul. Sebelum support ini ada resisten, iya, di mana resistennya yang ini. Oke ya. Ini untuk major trendnya, major trend. Kita entry kan di M5 tuh. Bang, kalau tadi saatnya kita tahan tuh bisa untung banyak tuh, nggak gitu ya. Model cara berpikirnya nggak gitu. Kalau sudah close, syukuri, alhamdulillah. Ya, jangan ada kata penyesalan, berarti itu tandanya nggak bersyukur karena sudah dikasih tadi itu profit 4 USD yang mana tadi itu. Ini ya. Gitu kan. Berapa lama videonya? 17 menit. Muncul nggak? Kalau muncul saya open. Kalau nggak supply-nya. Menunggu supply saja, menunggu supply-nya. Nah, ini kalau ini menutup, ini kan dia, ini kan high ya, high-nya ini sudah sampai kemari itu. Berarti itu informasi sudah ini akan terjadi kenaikannya lagi. Nah, kalau ini close di atas ini, maka fix konfirmasi terjadinya kenaikan. Namun cara entry-nya nggak gitu ya. Cara entry-nya tetap di supply, kecuali di awal jam. Ini kan bukan di awal jam, masih 16.24. Nanti jam 17 ya udah nggak ada masalah gitu. Belum ada kesempatan untuk entry buy, belum ada. Di M5 ya, di M5. Kalau teman-teman sudah bisa nanti mahir membacanya, dan saya yakin teman-teman inginnya cepat pastinya. Saya cuma bisa bilang nggak mungkin bisa cepat. Yang namanya proses itu bertahap dan bertumbuh. Kalau teman-teman dalam satu hari melihat grafik ini aja nggak sampai 1 jam, terus impiannya mau langsung bisa trading for living atau profitnya bisa cukup untuk kebutuhan sehari-hari, itu mustahil ya, mustahil. Jadi ibaratnya latihan atau berlatih itu pasti semakin keras berlatih ya ada hasilnya gitu. Semakin besar yang kita rasakan pengorbanannya, pengorbanan kita untuk latihan, ya pasti hasilnya juga akan semakin baik gitu. Kalau kita mukul dinding satu hari selama 1 jam, ya pasti rasanya sakit kan ya. Tapi efek positifnya tangan kita dikeras gitu. Mungkin mukul orang ya mungkin belum mati gitu.
mukul dinding satu hari 4 jam gitu ya, tangan kita bengkak, berdarah kali ya. Nah itulah namanya pengorbanan ya, itulah namanya latihan dan berlatih. Dan manusia itu malas untuk berlatih, paling malas untuk berlatih. Dia inginnya hasil yang cepat dan instan, itu rata-rata manusia pengennya begitu. Oke, ini dia harus close-nya di bawah ini deh. Di bawah ini baru saya open entry buy ya. Kalau enggak ya enggak. Dan jangan dipaksa. Oke. Ayo turun. Saya mau beli nih, ayo turun dong. Murahkan lagi dong harganya. Ya, dinaik lagi. Tipis sekali keuntungan kita kalau dia di situ close-nya. Ayo dong. Berarti resisten terakhir yang mana ya? Cek giniin ya. Mana resisten terakhirnya? Ayo resisten terakhir di mana engkau berada? Udah jebol itu. Oh yang ini. Oh pas kali berarti di resisten H1 yang ini. Berarti garis merah ini deng. Garis merah ini berarti. Oke lah. Kita tunggulah. 0,1 lot. Masih ada waktu kan sampai jam 5. Masih 30 menit lagi, berarti sekitar 6 batang lagi ya. Nggak mau dia close, ya udah. Kalau dia nggak mau, nanti kalau kita entry buy di sini, nanti dieksekusinya sama yang merahin di sini nanti jadinya. Gitu. Jadi terlalu dekat ini dengan harga tertinggi. Tapi karena ini video contoh, jadi saya contohkan ke teman-teman yang normal standarnya dulu ya. Kalau saya pasti entry kalau tadi itu. Kan kalau saya pasti entry. Tapi tunggu dulu ya. Supaya nggak nyangkut nanti di atas gitu loh. Jadi entry-nya harus pas, harus benar gitu. Karena ini ada spread nih ha. Jadi entry buy kita dieksekusi sama garis merah ini. Gitu ya, permintaan X. Nah, ini bid. Ini bid nih yang hijau. Penawaran. Jadi kita nawar di harga segitu. Tapi dieksekusi mereka di harga merah karena ya kalau kita nawar di harga 5.000 maka mereka pastinya ada spread kan, keuntungan toko ya. Berarti 5.200. Nah, makanya naik dia ininya harganya di sini. Gitu, paham ya? Kayaknya memang entry-nya harus di jam 5 deh. Kalau entry-nya pas di penutupan
nggak enak ya. Kita tunggu berapa menit terakhir, takutnya videonya lama 25 menit ya. Oke lah, ini aja dulu ya, nanti kita lanjut lagi sambil nunggu. Tapi tunggu, batang ini close nya di mana? Batang ini close nya di mana? Oke. Up. Turun. Tawar lagi dong. Saya nawar harga lebih murah dong. Di sini aja paling enggak ada area ini. Kenapa harus di area itu bang? Karena ya nantilah kita bahas lagi ya. Satu-satu lah dulu. Ntar pusing nanti kalau dijelasin semua. Entah yang mana yang betul jadinya. Satu-satu dulu. Oke. Yang kita beli nggak jadi kita off kan videonya. Oke. Ayo sedikit lagi. Nanti yang merahnya karena eksekusi order kita di warna merah ya. Aduh, udahlah, bodo amat. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini karena saya ini. Kalau teman-teman wajibnya nunggu kayak gini. Wajibnya nunggu ya. Mungkin ini saya OP lagi ya. Teman-teman wajibnya nunggu kayak gitu. Ya harusnya udah bisa nggak asal atau langsung beli gitu. Kita lihat close-nya di mana. Ini target ke ntar lah saya lihat dulu. Tadi berarti di garis merahnya di mana? Di atas ya. Jauh amat. Langsung 90 tuh. Kita cek dulu. Kayaknya dia close di bawah ya. Saya open buy lagi. OP yang pertama saya tadi nggak usah ditiru. Jadi nggak bisa sama ya, saya dengan teman-teman nggak bisa sama. Pengalaman kita sudah beda, kualitas kita sudah beda di bidang ini. Oke. Di bidang ini saya sudah sejak tahun 2013 berlatih terus, tapi ya sejak tahun 2013 berlatih terus. Dalam satu hari itu berapa jam saya ngelihat grafik ini, menganalisisnya, memahaminya gitu ya. Teman-teman udah berapa jam dari 2013 memahami grafik ini, berkorban di sini gitu. Jadi ya sama seperti saya bilang tadi, ini nggak apa-apa, kita di sini aja, kita di situ aja. Jadi oke, yang ini saya buat sampai sini aja. Itu ya. Oke. Jadi seperti kita memukul dinding gitu tadi. Nah, satu hari mungkin kita memukul dinding 4 jam. Ya dari 2013 sampai 2000 sekarang ya, gimana tuh ya tangannya ya, sekuat apa sih gitu. Tapi dengan tidak memaksa kan gitu kan, nggak mungkin langsung dipaksa satu hari mukulin terus ya, hancur tangannya barangkali kan. Sesuai kemampuan dulu, tapi dicicil berlatihnya kan gitu. Satu hari mungkin 1 jam mukul dindingnya gitu, satu hari mungkin tradingnya 1 jam, tiap hari terus berangsur-angsur, dijamin pasti menguasai grafik ini tadi.
bahkan lebih menguasai daripada orang-orang yang lain. Kita tahu seluk-beluknya, pokoknya udah keahliannya sudah di situ lah gitu ya. Sudah tahu di mana masalah-masalahnya, solusi-solusinya sudah tahu gitu. Jadi jangan disamakan saya dengan teman-teman gitu ya. Dan antara teman-teman pun mungkin pasti berbeda juga. Sudah berlatihnya berapa lama dalam sehari, sudah berapa lama, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun gitu ya. Dia close, saya entry buy lagi. Lalu TP-nya kita turunkan ke yang terdekat paling atas gitu. Gitu ya. Kita lihat di sini. Oke, marginnya 30 USD berarti satu ya kan, kalau sempat tadi modalnya $100 apa nggak langsung apa ya, demam itu. Kalau ini kan modalnya 1000, jadi ya wajar kan gitu, lotnya segini gitu. Tapi mungkin ya karena melihat uang 30 USD itu yang yang diiniin terus minusnya segitu ya kan, ya gimana ya, yang dijadikan modal itu 30 USD margin itu ya. Margin itu kan dia modal operasional ya, modal operasional. Cek lagi materi ekonomi teman-teman ya tentang margin. Sampai jam 5 berarti sekitar berapa batang ya? 40 60, berarti 4 batang lagi ya. Ini berapa minusnya? Nah segini ya, minus 50 USD. Nah gimana mental teman-teman melihat minus segitu besar? Ya semua orang Indonesia 50 USD besar tuh. Makanya starting dulu dari 100 USD. Paling nanti kalau kayak gini berarti minusnya sekitar 5 USD ya. Nah gitu, berlatih dulu gitu. Jadi gimana jadi bilang itu terbiasa ya melihat ya, masalah ini kan masalah jadinya ya, anggap ini masalah masalah nih. Nah kita kalau yang sudah pengalaman sudah tahu solusinya bagaimana gitu. Yang masih pemula ya kita nggak ngerti gitu. Oke, ini kita turunkan TP-nya ke area ini, ke sini ya. Nah karena dia sudah terbentuknya resisten gitu. Nah sambil teman-teman melihat ini terbentuknya apa, resisten atau support gitu, atau bagaimana gitu. Nah kalau pemula itu dia udah ini tuh blank itu, pemikirannya sudah blank gitu. Sambil di sini aja 18 ya. Dia sudah blank. Kok di sini ini tadi target kita berapa, 20 ya. Oke 20 sinilah. Dia sudah ngeblank, jadi nggak bisa lagi membaca grafik ini, udah panik dia. Makanya itulah yang dilatih gitu. Jadi setiap gerakan-gerakan kita tahu, oh ini masalahnya gini, oke solusinya gini. Oh masalahnya gini, oke solusinya gini. Yaitu kalau udah mungkin udah bertahun-tahun lah ya.
jadi tahu di mana masalahnya begitu. Ini saya tambah ke tunggu, saya lihat dulu 46 USD marginnya ya. 46 USD marginnya ini saya tambah di sini. Oke. 0,3. Ini sudah terbentuknya. Aduh. Sudah terbentuk resisten di M5 tapi ya. Di mana dia di sini? Ini close terakhir. Ini di sini. Oke, ini area itu dia resistennya. Oke. Jadi makanya kenapa saya ambil TP di area ini 20 aja deh. Karena dia makan mantul-mantul ke bawah gitu ketika dia naik nanti. Oke ya, kita tunggu aja. Kayaknya mungkin lewat dari 1 jam nih karena kita opinya tadi nggak pas di situ. Dan dia munculnya nggak pas di pertama gitu. Mungkin sampai jam 6 kali ya paling lama. Karena sudah terbentuk resisten. Dan kita nggak OP kalau dia masih kayak gini. Kita OP-nya kalau dia menyentuh yang ke bawah. Close di bawah ini. Ini ekor ini kita baru entry buy lagi gitu. Sambil menunggu ya. Kita tunggu aja. Nah, sambil melihat gimana perasaan teman-teman melihat yang kayak gitu, masalah. Ini masalah berarti sama semua trader itu masalah, semua pebisnis itu masalah, punya kerugian segini. Mungkin dia nggak bisa tidur kali. Karena lotnya besar tuh 0,1. Nah, makanya dilatih dulu dari yang kecil. Terbiasa dulu melihat masalah-masalah tapi levelnya masih kecil yang sesuai kemampuan teman-teman gitu ya. High risk, high return. Semakin besar pengorbanan kita, hasilnya juga akan sebanding. Itu intinya ya. Kalau pengorbanan sedikit, hasil mau besar, ya itu namanya mustahil ya, ngimpi. Pengorbanan yang besar, hasil yang diterima juga akan semakin besar. Kita nggak ngomong kerja keras ya, nggak ada sih. Hubungannya dengan kerja keras tuh nggak ada. Hubungannya adalah dengan pengorbanan. Pengorbanan kita besar, hasil yang kita terima juga akan besar dan dia sebanding gitu ya. Berapa menit ya? 40 menit videonya. Dan kenapa baik? Gitu. Karena major trendnya ya support. Oke, ini kayaknya mau terbentuk resisten ya. Kita lihat dulu. Tadi di mana? Makanya pentingnya kita nandain garis ini tuh mengingatkan kita di mana apa yang terakhir gitu. Resisten kah atau support kah?
Di sini tadi belum ada resisten. Kayaknya ini oke, ini menunggu dia terbentuknya dulu ini. Mau terbentuknya resistennya. Mau terbentuknya resisten. Ya, satu itu. Karena memang ini area garis merah tadi kan. Ini kan area garis merah yang ini ya. Tuh kayaknya videonya lama. Mudah-mudahan nggak sampai jam 6 deh. Kalau saya nanti ini saya buat buy limit gitu. Mungkin saya tinggal tuh ini udah jam segini kan. Kalau bosan ya udah buy limit gitu. Di area mana buy limit cocoknya itu ya. Tapi nggak usah sekarang deh. Satu-satu dulu lah ya. Tunggu ini dimahirkan dulu baru naik level gitu. Ya tapi untuk ini aja kan udah cukup sebenarnya ya. Untuk apa naik level, kan tujuan teman-teman cuma mau cari duit kan ya, cari nafkah doang ya. Beda dengan saya gitu, saya punya tujuan beda, maka saya harus full menguasai ini ke tingkat tertinggi gitu. Ingat 2025 ya. Ada apa di 2025? Ada ya, adalah kalau saya munculkan musik ntar ribut gitu, jadi bosan juga nggak ada musiknya ya. Ini ya, kayaknya udah 16.48 ya, kayaknya di jam 6 nih baru terclose semua. Karena tadi kita ngambilnya di 16.30 lewat 16.35 ya. 16.35. Paling mungkin nanti videonya saya ini aja ya. Saya cut supaya nggak terlalu lama. Saya cut mungkin sebagian yang artinya nggak penting gitu ya. Cuma poin penting aja. Biar nggak terlalu lama. Nguploadnya lama. Kuota internet juga habis terus. Ini harusnya merah. Resisten supply ya, supply. Ada supply di situ. Oke, yang ini ya batas supply-nya. Batas bawah supply. Oke. Kok nggak mau? Oke teman-teman, 16.50 perkiraannya sih jam 6 ya, dari jam 5 ke jam 6. Dia santai aja lah sambil ngerjain yang lain gitu. Mungkin kalau teman-teman nggak bisa kali ya santai ngelihat minus segini tuh. Dari sini sudah bisa paham lah ya di mana area. Kenapa ini resisten? Karena ini low-nya kan di breakout oleh batang ini gitu ya teman-teman. Ini breakout, close dia. Informasinya dari mana? Dari sini.
gitu. Tapi ini kan bukan major trend ya, ini kita area entry. Kalau major trend itu di sini tadi ya. Tuh. Nah, ini kita lihat dia mau membentuk apa, coba kita perbesar dulu. Dia belum ini. Nah, ini informasinya dia sudah menjebol ini area low ini kan, batang hijau ini. Tapi dia belum close. Nah, kalau dia close, apa yang terjadi? Kalau dia close, maka itu munculnya resisten. Artinya tren turun. Ya, apakah dia langsung turun? Belum tentu. Enggak, bukan belum tentu ya. Kan ada sideways dulu ya. Bolak-balik gitu. Sama kayak ini kan sideways dulu dia tuh. Ini bolak-balik ya kan, pelan-pelan gitu. Karena ini masih major trend bullish ya naik, maka kemungkinan besarnya dia akan ke atas gitu. Walaupun belum tentu dia sampai menjebol yang ini gitu sampai kemari. Tapi setidaknya dia akan sampai ke sini gitu. Di area yang jadi supply. Jadi itu di antara garis merah itu supply. Saya buat di sini ya, di antara garis hijau itu demand. Oke, mana garis hijau di sini? Tunggu. Ini dia. Tapi sudah dijebol itu. Ini bukan yang ini. Ini yang sekarang berjalan ya. Ini resisten sebelumnya. Ini demand. Yang sekarang berjalan itu area demand. Nah, yang sekarang berjalan itu yang ini. Tapi kita nggak perlu nandain itu karena kita mau menentukan area TP. Jadi TP kita ke atas, bukan ke bawah. Untuk ini nanti saya ambil open buy lagi di awal waktu. Oke, saya ambil segini ya. Di awal waktu ya. Oke. Salah deng. Saya pikir tadi jam 17. Aduh. Udahlah. Masih jam 16.55. Masih tadi rencananya di awal waktu gitu. Di awal waktu jam 17. Udahlah, nggak usah OP lagi berarti nanti. Tungguin aja. Berarti yang ini saya turunkan ke sini ya. Nah, tunggu. Ini ke sini. Ada ini. Terus ini udah pas, yang ini juga ke situ. Ada supply ya. Kan udah berapa? 77 kalau itu dapat ya. Kalau misalnya jam 5 ini close semua, bagus gitu.
marginnya 91 ya, marginnya 91. Coba kita lihat dulu. Nah, hitung-hitung manajemen gini. Ini kalau dia ke bawah ini, ke sini, kita rugi 5 USD. Ini ke bawah ini, kita rugi 3 lah ya. 5 tambah 3, 8. Ini kalau ke sini, 12. Kalau memang sudah tercapai target, lebih baik di situ. Di sini dia 12 ya. Berarti di sini bisa lah 12 tambah berapa gitu. Sampai di sini itu udah di sini aja. Mungkin lebih dari target ya barangkali. Kita tunggu ya. Saya sambil makan dulu, makan snack maksudnya. Atau tadi teman-teman bisa yang di video sebelumnya kan itu kontinuitas ya, bisa pakai kontinuitas itu misalkan ini di close sampai sini itu seperti ini, lalu dia melanjutkan sampai ke sini. Nah, jadi kita mengamankan untung gitu, lalu untungnya tadi diputar untuk meningkatkan keuntungan lagi, atau keuntungan tadi dipakai untuk menutup kerugian gitu ya, bisa seperti itu. Nah, ini kemari kan dia ini biar nanti dia melanjutkan sampai ke atas sini gitu. Kita tunggu. Oke, jam 5 ya. Apa yang kepencet?
Pas jam 5 dia close-nya belum di bawah, hanya saja informasinya dia akan turun ini ya. Tapi close-nya dia belum di bawah. Gitu. Kalau close berarti dia konfirmasi untuk terjadinya penurunan ya, kemungkinan dia akan naik dulu baru turun. Berarti nanti kita close di jam 6 ya. Di close di jam 6. Kalau memang kita rugi segini ya udah. Gitu. Kalau sama teman-teman berarti ruginya $9 ya. Kalau modalnya 100. Kalau saya berarti ruginya sekitar $100 lah. Nah, close di bawah enggak ya? Meski dia menjebol bawah, dia close apa enggak? Alah, mana nih? Kayaknya dia mau close di bawah. Oke, saya buy di sini sampai sini. Nanti yang berikutnya, nah memilih yang kayak gitu itu manajemen dan itu disesuaikan dengan pengalaman masing-masing. Ini nanti lanjut kemari, yang ini nanti lanjut ke sini ya harusnya. Margin kita 137. Sampai jam 6 ya. Kita sampai jam 6. Kita lihat nanti kita akan hari ini kita rezekinya bagus atau tidak.
Ya, yang ngatur rezeki Tuhan ya, bukan kita ya. Kita hanya bisa berusaha. Tunggu ya, saya putar musik dulu.
kok diem? Oh, bergerak. Untung berapa ya? Kalau kita sudah untung ya nggak ada masalah, bisa di close ya. Tadi 70 USD. 70 USD dikurang 30 jadinya 40 ya. Nah, keputusan Oke, karena kita sudah untung, ini keputusan ada di tangan teman-teman ya. Mau di close semua, berarti kan tadi kan 2 ini ya. 2 ini sudah untung 70 USD. Di sekarang masih minus 32. Berarti kalau di close itu kita ngasih untung 40 USD sudah melebihi target. Nah, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum mahir membaca jangka waktu ke depan, sebaiknya di close gitu. Tidak perlu menunggu sampai sini gitu ya. Dan lagi pula ini videonya terlalu lama ya teman-teman. Sudah 1 jam. Gak apalah ya, kita close aja, gak usah nunggu sampai jam 6. Oke, saya close ya. 1, 2, 3, close all position. Oke. Nah, begitulah trading ya. Kalau untuk teman-teman ya sudah begitu aja, supaya apa, menjaga mental dan mindsetnya gitu ya. Gak usah dipaksakan sampai semua harus untung gitu, enggak begitu, kecuali kalau teman-teman bisa melihat ini dalam jangka panjang, ini ditahan nggak ya gitu. Kalau ditahan ya bagus, kalau enggak ya bagaimana nanti teman-teman lah itu ya, harus bisa membaca dulu. Ini jadi saya kasih informasi terakhirnya, berarti ini dia belum membentuk resisten karena close-nya tidak di bawah ini ya, ekor yang ini. Kalau tadi di bawah ini kemungkinan ini masih naik, tapi mungkin naiknya nggak sampai segini gitu ya. Dan ini dia tertahan di sini kan ya. Ini informasinya mau turun, tapi perlu konfirmasi, dia harus close di bawah yang ini tadi. Itulah konfirmasinya. Jadi kalau seperti itu terjadi gimana? Ya berarti keputusan kita adalah meng-close semua transaksi, lalu kita buat transaksi baru, misalnya ya jual gitu. Atau dengan money management yang lain-lain sebagainya, yaitu levelnya sudah level lebih tinggi. Nah, untuk di awal sebaiknya tertib dulu sama aturan. Oke, jangan takut rugi karena kita mau siap untung kan, mau siap profit kan ya. Selama batasan-batasan ilmunya disiplin,
Ya, tadi aja, kita agak berlebih waktunya di jam 17:15, harusnya jam 17 itu close semua. Tapi karena kita tadi mulainya entry di jam 16.30, saya kira harusnya kalau, sekarang berarti belum sampailah kita 1 jam ya. Mungkin itu aja dulu untuk hari ini teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jadi belajar dulu, berlatih dulu sekuat mungkin, sesemangat mungkin, sekeras mungkin kalau memang tujuannya untuk mencari nafkah di bidang bisnis ini ya, bisnis, investasi, dan perdagangan. Oke, paling itu aja dulu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.